Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema bulan ini adalah gereja yang sejati. Adalah gereja masa depan yang akan tetap eksis sampai Tuhan datang. Tema kita adalah gereja pasca COVID-19, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, selama masa pandemi 2 tahun ini kita sudah banyak diajar oleh Tuhan. Bahwa ternyata gereja selama 3 warsa atau 3 dekade ini tidak pada track Tuhan. Tidak sepenuhnya berada di dalam kehendak Bapa. Karena itulah Tuhan izinkan COVID-19 untuk kembali membawa gerejanya kepada kehendaknya yang semula. Karena memang selama 3 dasawarsa ini, kita harus akui bahwa gereja itu berkembang secara luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Terutama di Indonesia. Dan gereja telah menikmati kemapanan, kenyamanan. Gedung-gedung gereja yang megah dibangun luar biasa. Dan tanpa disadari masing-masing gereja berkompetisi untuk bisa menarik jemaat kelabakan. Tatanan dunia yang sudah berjalan selama ini dengan baik runtuh. Karena ternyata rapuh. Ya. Semua segmen kehidupan ini diporak-porandakan. Ya, sektor kesehatan, ekonomi atau bisnis, termasuk gereja Bapak Ibu. Karena itu kita mesti sadar kenapa Tuhan izinkan pandemi ini berjalan hampir 2 tahun ini. Ternyata Tuhan sayang sama kita Bapak Ibu. Supaya gereja kembali kepada relnya yang semula. Sebab kalau tidak, gereja seperti garam yang kehilangan asinnya. Gereja akan menjadi terang yang sudah tidak lagi bersinar. Dan ini malah petaka Bapak Ibu. Karena itu COVID menyadarkan kita kembali. Bahwa selama ini gereja telah salah. Atau menyimpang dari kehendak Bapa. Karena itu gereja pasca COVID-19 ini benar-benar gereja yang sudah diperbaharui, yang sudah dimurnikan kembali. Sehingga gereja tidak lagi fokus kepada gedung, tetapi kepada orang. Gereja tidak lagi hanya beribadah seminggu sekali di gedung gereja, tetapi gereja harus beribadah setiap hari di rumah. Gereja pasca COVID-19 ini tidak lagi berfokus kepada pengkhotbah, pada pendeta yang berkarisma. Tetapi gereja harus kembali berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Karena selama ini Bapak Ibu sudah tanpa sadar terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemelesetan-kemelesetan dari kehendak Bapa, kenapa gereja ada. Gitu.
Gereja tidak lagi fokus kepada entertain. Tetapi sungguh-sungguh kepada kesaksian hidup. Ya Bapak Ibu. Karena itu kita patut bersyukur buat pandemi. Kalau nggak ada pandemi, kita semua akan terhilang Bapak Ibu. Termasuk gereja. Ya Bapak Ibu. Nah kalau saya bilang gereja, sekali lagi itu bukan gedung Bapak Ibu. Karena gereja itu berasal dari bahasa Portugis igreja dan bahasa Yunani eklesia yang berarti dipanggil keluar. Dipanggil keluar Bapak Ibu. Dari kegelapan dunia ini. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang Allah yang ajaib. Ini makna gereja yang sudah dari awalnya. Tetapi dimaknai, dihayati secara menyimpang selama 3 dasawarsa ini. Ya karena kebangunan rohani kan lebih kurang saya anggap 3 dekade ini. Itu kita melihat di Indonesia secara khususnya itu kan luar biasa. Kebangunan. Ya kan? Nah Bapak Ibu, selain gereja itu adalah eklesia, kumpulan orang percaya 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, itulah gereja. Setiap orang yang percaya, tinggalkan dosa dan dibaptis, serta mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, dia sudah menjadi gereja. Dia adalah orang atau pribadi yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Karena itu gereja bukan hanya bicara ketika hari Minggu dan kita kumpul-kumpul untuk berbakti di gedung gereja seperti ini. No, suami istri ketika dia di rumah berdoa bersama-sama memuji Tuhan, itulah gereja Bapak Ibu. Bukankah ini sudah salah kaprah? Salah kaprah. Sehingga rumah kita bukan jadi gereja, tapi jadi sarang penyamun. Karena konsep yang salah terhadap gereja atau kekristenan itu sendiri. Ya Bapak Ibu, makanya kita mesti kembali kepada gereja yang sejati. Kalau tidak, kita akan menyesatkan banyak orang. Nah next slide, gereja itu juga disebut dalam bahasa Yunaninya Corpus Christi. Artinya gereja itu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Dia menjadi pusat, bukan para pendeta, bukan para gembala seperti saya. Saya hanya hamba pelayan Tuhan yang membimbing jemaat untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Jadi selama ini kan semua, waduh begitu kagum terhadap pendeta, apalagi dia yang ganteng, cantik, khotbahnya berapi-api, mantap, lucu. Wah kalau dia khotbah dia pasti datang. Biar di mana saja aku pasti datang. Bagus ya kalau khotbah. Nah tanpa sadar kita pun menampilkan perform yang luar biasa supaya jemaat itu tertarik kepada kita, bukan kepada Kristus. Maka COVID ini dikembalikan lagi. Bahwa pusat kita adalah Yesus Kristus.
Dialah kepala gereja, Bapak Ibu. Efesus 1, 22, 23 jelas. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu. Seluruh semesta ini. Di langit, di atas, di bumi, di bawah. Semua diletakkan di bawah kakinya. Dan dia telah diberikannya apa kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kepala kita ini Kristus, Bapak Ibu. Makanya kita mesti mencerminkan kemuliaan Kristus. Karena kita tubuhnya. Nah, kita mesti jujur. Tadi ada impresi dalam hati saya, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen hanya memanfaatkan Tuhan untuk kebutuhannya sendiri. Banyak orang Kristen hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya pribadi, keluarganya. Tapi tidak banyak yang mau melakukan kehendaknya. Ini enggak fair, Bapak Ibu. Kita hanya mau yang menyenangkan hati kita. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Siapa lalu Tuhan kita itu? Diri kita atau Tuhan Yesus? Karena dia harus menuruti segala keinginan kita. Kalau kita susah, kita layak dihibur. Kalau kita lemah, kita layak dikuatkan. Kalau kita pergi, kita layak dilindungi. Kita minta segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi kita tidak pernah sedikit pun melakukan kehendaknya. Dan Tuhan mau mengembalikan itu kepada posisinya yang semula. Kalau tidak, gereja akan terhilang, Bapak Ibu. Sementara kita merasa kita memiliki. Karena itu sekali lagi bersyukur buat pandemi ini. Kita disadarkan dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Maka gereja ini adalah satu kesatuan tubuh Kristus di seluruh muka bumi ini. Amin. Jangan bangga terhadap merek gereja, Bapak Ibu. Tapi banggalah sebab saudara adalah keluarga Allah. Saudara adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus yang satu dan am. Maka kita harus mengasihi saudara-saudara kita walaupun mereka tidak satu organisasi. Karena tidak ada organisasi pada gereja mula-mula itu. Itu kumpulan orang yang sudah percaya, sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami kelahiran yang baru. Bukan berarti organisasi tidak perlu. Tetapi kita mesti keluar jauh dari tembok-tembok dinding gereja. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan anggota gak ada yang sama. Ada yang tangan, ada yang kaki, kan gitu. Tapi kita ini satu di dalam Kristus. Satu iman, satu roh, satu baptisan. Maka kelihatannya selama ini gereja berkembang luar biasa, tapi gak bersatu, Bapak Ibu. Mereka gak bangga dengan Tuhan Yesus, bangga dengan merek gerejanya. Apalagi kalau gerejanya mega, Bapak Ibu. Wow. Fasilitasnya bintang 5. Kristus gak membanggakan lagi, Bapak Ibu. Orang ngajak ke gereja bukan ingin lihat Tuhan Yesus. Orang ke gereja ingin lihat gerejanya.
Wih, bagus ya. Banyak cicaknya. Cek, 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 cek gitu. Tapi tidak kepada Yesus. Yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bagi dunia, bagi saudara dan saya. Saudara Jim Yost ini seorang penginjil yang sejak tahun 77 setelah dia menikah, datang ke Papua karena hatinya rindu untuk menjadi berkat bagi Papua. Dia datang bukan ke kota Jayapura, tapi masuk ke tengah hutan. Dari Merauke, dia harus naik pesawat air yang mendarat di air. Dia satu-satunya orang asing tahun itu yang masuk di kedalaman Papua. Yang masih kanibal sebelumnya. Ia bersama istri dan 3 anaknya, Bapak Ibu. Dan saudara, setelah sebulan Jim Yost di sana, dia terkena malaria. Dan malaria di Papua adalah malaria yang paling ganas di dunia. Sampai dia harus dievakuasi keluar dari hutan. Diobati, sembuh, datang lagi saudara. Kena lagi bulan berikutnya. Dievakuasi. Ya, sembuh, masuk lagi Bapak Ibu. Terus itu hampir tiap bulan. Bahkan sempat anaknya Bapak Ibu 6 hari koma. Ini hati Jim Yost Bapak Ibu. Sebetulnya saya mau putar kesaksiannya dia. Sampai orang-orang di sana yang suruh sebelumnya kanibal itu. Mereka boleh mengenal kebenaran itu. Sempat ketika mereka berkumpul, bincang santai di api unggun gitu. Mereka berkata ini. Dulu waktu Bapak sakit malaria dan sudah dievakuasi keluar. Saya pikir tidak akan datang lagi. Ternyata datang lagi. Dan sakit lagi, dibawa lagi. Sampai didiagnosa di Amerika dia katakan gini. Mata kiri Bapak ini sudah mau buta. Kalau Bapak kena lagi malaria ini, karena obat malaria itu keras. Dua-duanya buta permanen. Oh iya gak apa-apa. Dia datang lagi Bapak Ibu. Ternyata lewat semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah. Dia katakan Bapak Ibu Jim Yost ini apa? 10 tahun dari sekarang, ini khotbah dia tahun 2018. 80% gereja yang kita kenal hari ini tidak akan ada lagi. Ini lebih kurang 3 tahun yang lalu dia khotbah di Above kalau nggak salah. Dan memang COVID ini sebetulnya memurnikan kembali gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu, gereja yang sejati adalah gereja yang bertahan sampai akhir. Kenapa? Sebab gereja ini dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh. Dan batu karang itu adalah siapa? Siapa? Kristus. Bukan dibangun karena saya. Saya memang merintis GBI Swiss tahun 99 di Kuta. Tapi saya nggak ngomong founder itu saya, GBI Swiss. Siapa saya? Kalau gereja ini dibangun karena saya dan tim, lenyap Bapak Ibu. Tapi kita mesti tahu siapa gereja yang membangunnya. Di mana dibangunnya. Ya dikatakan di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Sampai saat ini, sampai detik ini, nama Yesus adalah nama yang kontroversial. Tapi saudara bersyukur kalau saudara tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atau dialah Allah sendiri. Karena itu bukan dari manusia, tapi dari Allah yang menyatakannya. Dan banyak orang gak bisa menerima itu, karena belum dibuka pikirannya.
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan berarti Allah itu beranak. Tapi anak Allah artinya dia berasal dari Allah. Dia keluar dari Allah, dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi kalau kita nggak ngerti, waduh repot. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan kita baca ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kok COVID Bapak Ibu? Alam maut tidak dapat menguasainya. Makanya COVID ini sebetulnya hajaran Tuhan. Supaya gereja kembali kepada relnya yang semula. Amin. Jadi sekali lagi pandemi COVID ini telah memurnikan gereja Tuhan. Digoncang. Saudara kalau nggak digoncang kan kita nggak tahu kekuatan kita di mana. Ya kan? Kita melatih diri kita. Kita di training, lalu dites kekuatan kita sampai di mana. COVID ini sebagai goncangan kecil, tapi ada banyak orang sudah kolaps. Ya. Semua ditutup Bapak Ibu. Kantor, pabrik, tempat-tempat bisnis, sekolah. Bahkan bukan hanya ditutup sementara, tutup selamanya karena bangkrut. Termasuk gereja ditutup. Kenapa? Tuhan ingatkan gereja itu bukan gedung. Sehingga kadang-kala gereja yang selama ini tidak pada tracknya bingung. Kok bisa seperti ini? Gereja bisa ditutup. Gereja nggak bisa ditutup oleh siapapun. Alam maut tidak dapat menguasainya. Apalagi COVID Bapak Ibu. Tapi masalahnya kita sudah keluar dari jalur. Mengapa gereja ada? Karena itu di dalam Efesus 5:14 saudara. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena selama ini banyak orang Kristen tertidur dan mati imannya. Dia ibadat tiap minggu, dia melayani tapi mati. Dia tertidur, dia mimpi nyaman. Dia nggak tahu panggilan gereja itu. Bahkan gereja dipakai untuk mencari sumber kekayaan. Menjadi sumber income. Menjadi sumber kekayaan. Kita bangun yang mewah. Kita pasang LCD yang mahal. Sound system yang terbaik. Ya kursi yang empuk, AC yang dingin. Lalu pengkhotbah-pengkhotbah yang fasih. Tanpa sadar mereka hanya cari duit Bapak Ibu. Cari kekayaan. Wow. Ini pengkhianatan. Karena itu kita mesti kembali kepada panggilan gereja yang semula. Setiap kita Bapak Ibu. Kalau saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara gereja. Nona gereja. Manuela yang kecil itu gereja dia. Dan dia harus tahu untuk apa menjadi gereja. Elin gereja, Valen gereja, jangan lupa itu. Kita semua gereja. Dan dunia melihat gereja. Gedung gereja memang ditutup, tapi gereja
tidak akan pernah ditutup dan tidak mungkin bisa ditutup. Amin Bapak Ibu. Bahkan melalui semua ini gereja semakin murni Bapak Ibu. Nah, bagaimana ciri-ciri gereja sejati atau gereja masa depan yang bertahan sampai akhir? Apa itu gereja pasca COVID-19? Kembali kepada gereja yang semula Bapak Ibu. Yang pertama adalah gereja pasca COVID, gereja yang sejati, gereja yang akan bertahan sampai akhir. Adalah gereja yang siap menderita aniaya. Katakan aniaya. Gereja yang siap menderita untuk kebenaran. Tapi selama ini kan banyak orang percaya Yesus mau cari aman. Mau cari kemapanan. Mau cari jabatan. Mau cari perlindungan. No, gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Untuk siap menderita aniaya. Jadi kita harus berani Bapak Ibu. Untuk menghadapi aniaya dan penderitaan. Karena ini panggilan gereja. Ini ketetapan Tuhan yang gak bisa diubah. Kalau saudara sebagai orang percaya sebagai gereja tidak menderita di tengah dunia yang jahat. Ada yang salah. Pasti saudara bukan milik Tuhan Yesus. Karena Alkitab jelas Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa Yesus dibenci? Karena dia menyatakan kebenaran. Maka ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama tidak suka. Mereka sudah memiliki kebenaran sendiri dalam Taurat. Maka ketika Yesus datang menyatakan Allah yang sejati, menyatakan kebenaran yang sejati, dia tolak. Dia benci. Karena Yesus datang untuk menelanjangi dosa. Dan juga untuk mengampuni dosa. Selama ini agama sudah menjadi sumber kekayaan. Mereka memanfaatkan banyak umat untuk mencari kekayaan. Karena itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dikatakan mereka itu adalah hamba-hamba uang. Hamba-hamba mamon. Mereka menipu umat dengan jubah agama. Agama dipakai alat untuk memperalat. Maka Yesus mengobrak-ngabrik itu. Dan banyak orang gak suka Bapak Ibu. Karena orang lebih suka tinggal dalam kegelapan. Mereka suka menikmati kenajisan. Mereka suka bersembunyi di dalam dosa. Ketika diterangi, marah. Bapak Ibu kalau ada di tempat-tempat gelap gitu ya, ada mereka sedang melakukan, saya nggak tahu. Coba saudara sinarin pakai sinar gitu, pakai senter gitu. Marah mereka. Di tempat-tempat dunia yang gelap itu gemerlap, tiba-tiba lampunya diganti ya, 1000 watt. Marah lu mereka. Mereka menikmati remang-remang dunia ini. Dan Tuhan membawa terang. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara, kita mesti siap menderita Bapak Ibu. Jangan cari aman di dunia. Wah, udahlah.
Beragama sih beragama, jangan fanatik. Orang-orang seperti ini tidak mengerti panggilan Allah. Yesus saja rela berkorban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang jahat. Bagaimana gereja bisa diam-diam yang gak apa-apa orang lain gak selamat, yang penting aku selamat. Saudara, untuk menjadi kebenaran, mungkin ada banyak orang gak senang sama kita. Tapi kita mesti sampaikan bahwa tidak ada jalan lain kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kita harus berani, karena memang itu yang ditulis kitab suci. Amin Bapak Ibu. Kita mesti siap menderita. Karena itu Yesus kan menyangkal diri pikul salib. Udah syaratnya itu. Nah itu kadang-kala diabaikan. Gereja membawa pengajaran yang lebih lunak untuk kenyamanan daging. Dan itu penyimpangan berat Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Sama seperti jemaat mula-mula. Udah nyaman Bapak Ibu. Padahal sebelum Yesus naik ke surga ada amanat agung. Ya kan? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi mereka sudah nyaman kehidupan jemaat mula-mula. Maka Tuhan izinkan penganiayaan terjadi. Supaya tersebar, supaya kembali kepada panggilan. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19a. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Jadi Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kita mesti siap menderita. Bahkan menderita karena Kristus itu adalah sukacita yang sejati, adalah kebahagiaan. Bertahan untuk selama-lamanya. Adalah gereja yang selalu bersaksi. Kisah Para Rasul 11 ayat 19b. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia. Dan berkata-kata kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Bahwa apa? Bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Harus bersaksi Bapak Ibu. Mari kita pakai saat ini, dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, pekerjaan saudara, jangan lupa gereja dipanggil untuk bersaksi. Ya, gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat tanah di daerah Canggu, karena ada teman dari Jakarta yang mau beli dan dia minta tolong. Pak Bim, tolong dilihatkan tanah di Canggu ini kok murah. Maka saya diantar oleh seorang yang bernama Kadek. Ya akhirnya karena jalannya setapak itu, saya naik motor digonceng dia, baru kenal itu. Maka di tengah lahan yang sepi itu saya beritakan tentang Yesus. Dan saya doakan di situ. Percayalah kepada Yesus dan kau akan selamat. Hari ini harusnya dia hadir, tapi mungkin karena terlambat bangun, I don't know. Kita harus selalu bersaksi Bapak Ibu. Bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang memanggil kita keluar dari kegelapan dosa. Kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita menyaksikan perbuatan Allah. Bukan menjelekkan agama lain. Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk menjelekkan agama-agama lain. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan telah melawat kita.
Tuhan telah memberikan kepastian keselamatan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia telah mengubah hidup kita. Dia telah mengampuni segala dosa kita. Dia memberikan damai sejahtera sukacita. Segala beban-beban kita, beban agama, beban-beban dosa telah diangkat. Dia telah memerdekakan saudara dan saya. Ini kabar baik yang harus disampaikan. Kita memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Bahkan bukan hanya kita akan menikmati surga yang mulia, tapi saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Kristus. Wow. Jadi jelas Bapak Ibu. Karena itu agama itu adalah usaha kita untuk mencapai Allah. Tetapi kekristenan berbicara tentang Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Agama berbicara memperbaiki manusia dari luar, dari lahirianya. Kristus memperbaiki kita dari dalam Bapak Ibu. Karena sumber itu ada di dalam, di hati pikiran kita itu. Karena itu dia katakan, hidup keagamaanmu harus lebih baik daripada para ahli Taurat. Ahli-ahli agama. Harus lebih baik. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Gereja pasca COVID-19. Gereja yang sejati. Gereja yang akan bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan semakin kuat. Adalah gereja yang mencerminkan Kristus itu sendiri. Jadi bukan hanya gedung yang megah, buat apa? Kalau jemaatnya tidak mencerminkan Kristus, buat apa gedung yang megah? Tapi saudara dan saya harus mencerminkan Kristus. Rupa Kristus harus nyata di dalam kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, agama itu saklek, kaku, salah hukum. Mencuri hukum, berdosa rajam, bersinar rajam, tanpa tahu kenapa dia melakukan itu. Allah tahu manusia tidak dapat benar di hadapannya. Allah tahu yang dibutuhkan kita Yesus Kristus Tuhan. Yang mengoperasi hati kita. Kebenaran dimulai dari hati Bapak Ibu. Ada banyak orang taat agama tapi hatinya tetap busuk. Ada banyak orang taat beragama tapi jahat terhadap sesamanya. Itulah agama. Itulah fakta. Tapi Yesus Kristus mengajarkan kasih. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itulah kebenaran yang sejati. Yang Yesus bawa ke dalam dunia ini. Dan ini adalah kabar baik. Dan kita harus mencerminkan semua itu. Karena itu seberapapun banyaknya saudara disakiti. Saudara harus bisa mengampuni. Saya nggak tahu nih jemaat di tempat ini. Saudara mungkin pernah dilukai oleh orang. Temanmu sendiri. Keluargamu, saudaramu, suami, istrimu. Sudah lepas enggak itu? Kalau kamu ingat-ingat itu masih sakit hati enggak? Kalau masih sakit, Anda belum seperti Kristus. Gereja harus mencerminkan kemuliaan Kristus. Gereja harus mencerminkan wajah Kristus, karakter Kristus. Orang bisa melihat Kristus di dalam saudara. Karena itu orang yang percaya kepada Yesus dipanggil siapa? Orang Kristen. Apa artinya orang Kristen? Kristus yang kecil, yang hidupnya seperti Kristus.
Itulah Kristen. Di Antioquia pertama kali orang yang percaya kepada Yesus dipanggil Kristen. Itu sebetulnya lecehan. Karena waktu itu Yesus banyak dihujat. Ini loh Kristen, Kristus kecil. Karena hidupnya seperti Kristus. Bagaimana dengan hidup saudara? Sungguhkah kita mencerminkan Kristus? Wah, kalau tidak meleset kita. Gereja yang sejati itu bicara tentang saudara dan saya yang memancarkan wajah Kristus. Orang itu bisa melihat Tuhan di dalam saudara. Karena kepedulian, kasih saudara, kebenaran yang saudara sampaikan. Saudara tidak menjadi orang munafik, yang manis di wajah, pahit di hati. Yang lain di hati, lain di mulut. Tapi kita murni. Kita berusaha untuk mengasihi setiap orang sekalipun orang itu gak layak untuk kita kasihi. Karena Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Orang yang bikin susah, orang yang menjengkelkan kita, orang yang menyakiti kita, suruh kita kasih. Apakah itu saudara lakukan? Oh, itu menderita Bapak Ibu, tapi itu juga kemenangan. Ya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, gak usah percaya Yesus. Semua orang berdosa lakukan itu. Tapi kalau saudara pengikut Yesus, saudara akan dimampukan untuk mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua.